Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zahwa Nur Azizah dengan NIM 2312927, Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan, Seksi 23BB08. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penyusunan perencanaan usaha mengenai cireng isi. Pertama, latar belakang. Cireng merupakan salah satu jajanan khas Jawa Barat yang populer. Nama cireng sendiri merupakan singkatan dari aci digoreng dalam bahasa Jawa yang merujuk pada bahan utamanya yaitu taping tapioka atau aci. Makanan ringan ini mulai dikenal sejak tahun 70-an dan menjadi begitu populer pada tahun 1980-an, dijual sebagai jajanan kaki lima. Cireng sendiri terbuat dari adonan tepung kanji atau aci yang dicampur dengan air, garam, dan bumbu lainnya seperti bawang putih atau lada. Adonan ini kemudian digoreng hingga menjadi renyah dan memiliki tekstur kenyal saat digigit. Cireng terkenal karena teksturnya yang unik, yakni garing di luar dan kenyal di bagian dalam, dengan cita rasa yang gurih. Kedua, justifikasi pemilihan produk. Cireng sebagai objek usaha dapat didasarkan pada beberapa faktor. Pertama, permintaan pasar yang tinggi. Cireng adalah makanan yang sangat populer di Indonesia, khususnya di daerah Jawa Barat. Permintaan pasar terhadap cireng bisa dikatakan cukup tinggi, terutama di kalangan anak muda dan keluarga. Makanan ringan yang populer, cireng merupakan makanan ringan yang praktis dan mudah dikonsumsi. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang kenyal membuat cireng menjadi camilan favorit banyak orang. Banyak orang yang senang menikmati cireng sebagai makanan ringan selama waktu istirahat atau sebagai teman minum teh atau kopi. Bahan-bahan utama untuk membuat cireng seperti tepung tapioka, air, garam, dan minyak goreng umumnya terjangkau. Selain itu, produksi cireng juga tidak memerlukan peralatan atau peranti yang mahal. Dengan modal dan overhead yang rendah, bisnis cireng bisa lebih menguntungkan. Ketiga, tujuan. Pertama, memberikan alternatif pilihan makanan ringan yang unik kepada masyarakat, khususnya bagi mahasiswa. Kedua, melakukan inovasi dan cita rasa terbaru untuk hidangan berbahan dasar tepung, serta berusaha membuat cemilan ini berbeda dengan yang lainnya. Ketiga, melakukan promosi atau testimoni menarik di media sosial agar dapat menarik minat pelanggan. Keempat, membantu mahasiswa dalam kepraktisan mendapat makanan pengganjal perut atau snack. Kelima, menjadi alternatif ide jualan bagi mahasiswa atau pelajar yang ingin menghasilkan uang dan belajar berwirausaha. Selanjutnya, gambaran umum rencana atau konsep bisnis. Dalam menjalani kehidupan, manusia harus melakukan sesuatu agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Salah satu caranya adalah dengan usaha. Usaha merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan, yakni mendapatkan keuntungan, sehingga dari keuntungan yang didapat, manusia dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Salah satu cara berusaha adalah dengan memproduksi sendiri produk yang akan dijual. Cara ini dianggap sebagai cara terbaik dalam menargetkan keuntungan. Contoh ide usahanya seperti cireng isi atau rengsi. Rengsi sendiri merupakan akronim dari cireng isi yang berbahan dasar baku tepung tapioka yang dicampur dengan air dan kemudian adonannya digoreng hingga menjadi renyah dan memiliki tekstur kenyal sedikit, yang mana teksturnya dikenal dengan garing di luar dan kenyal di dalam. Beberapa keuntungan memilih rengsi atau cireng isi sebagai ide usaha adalah: pertama, bahan baku yang mudah dicari. Kedua, pembuatan yang tidak memerlukan banyak peralatan mahal. Ketiga, dapat dijadikan frozen food. Keempat, disukai oleh berbagai kalangan, mulai dari yang tua, remaja, dan anak-anak. Keempat, permintaan pasar yang tinggi. Kelima, kepraktisan dalam mengkonsumsi. Keenam, banyaknya variasi rasa dan isi seperti bakso, sosis, dan lain-lain. Oke, selanjutnya metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan kegiatan berisi langkah-langkah untuk merealisasikan tujuan dan usulan program. Langkah-langkah dalam metode pelaksanaan terdiri atas: pertama, tahap persiapan dan perencanaan, yaitu berupa pembelian alat dan bahan, uji resep, dan uji rasa. Kedua, tahap proses produksi, berupa proses pembuatan dan pengemasan. Ketiga, tahap sosialisasi dan periklanan, berupa promosi pada media sosial. Keempat, tahap pemasaran, yaitu chat pribadi atau media sosial. Kelima, tahap analisis, berupa evaluasi dan pelaporan. Keenam, tahap keberlanjutan, berupa inovasi dan resep baru, serta perbaikan produk. Adapun strategi pemasaran yang dapat dilakukan adalah: untuk kemasan,
saya memasang strategi dengan menggunakan kemasan vakum tekstur bag sehingga aman juga bagi pengiriman customer yang memesan frozen food. Namun sebelum dikirimkan, kemasan produk terlebih dahulu divakum untuk menghindari kerusakan pada produk. Sedangkan strategi dalam promosi yaitu ada dua. Pertama, menggunakan media sosial sebagai lahan promosi dengan cara mengupload produk-produk yang dipasarkan secara kreatif dengan mencantumkan menu serta price dari setiap menunya. Hal ini bertujuan untuk dapat menarik minat para calon konsumen untuk dapat mencicipi produk yang dipasarkan. Kedua, mengikuti program afiliasi. Model pemasaran program afiliasi ini sama halnya dengan promosi dari mulut ke mulut. Alih-alih hanya mempromosikan produk yang dipasarkan melalui rekomendasi orang lain untuk dapat mencoba produk tersebut seperti dari teman-teman, keluarga, dan lain-lain. Selanjutnya, analisis produk. Proses produksi. Pertama, ada skema atau bagian alur produksi berupa pembelian bahan baku, proses produksi, pemasaran dan penjualan, serta evaluasi dan laporan. Selanjutnya, bahan baku untuk produksi. Pertama, bahan untuk cireng. Ada 250 gram tepung kanji atau tapioka, 50 gram tepung terigu, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam atau sesuai selera, air panas secukupnya, dan minyak goreng untuk menggoreng. Selanjutnya ada bahan isian cireng. Ada 250 gram daging dada ayam, 1 lembar daun salam, setengah sendok teh kaldu bubuk, seperempat sendok teh gula pasir, garam secukupnya, setengah gelas air, minyak goreng secukupnya untuk menumis. Dan berikut langkah-langkah pembuatan cireng isi. Selanjutnya, analisis keuangan. Di sini saya sajikan bahan baku pembuatan cireng isi beserta harga dan satuan dalam proses pembuatannya. Dengan total modal, titik impas atau break-even point sehingga kita dapat menentukan profit dari produk tersebut. Selanjutnya dan terakhir adalah analisis SWOT pada pembuatan cireng isi. A. Strength atau kekuatan. Pertama, bahan baku pembuatan cireng isi mudah ditemukan dan menggunakan bahan-bahan dengan mutu terjamin. Kedua, pembuatannya cukup mudah, tidak merepotkan. Ketiga, cireng isi atau rengsi memiliki pilihan variasi rasa yang familiar dan pasti disukai oleh banyak orang. Keempat, dapat dijadikan produk frozen food yang berarti tahan dalam waktu yang cukup lama. Kelima, memiliki cita rasa yang gurih, asin sehingga membuat penikmatnya ketagihan. B. Weakness atau kelemahan. Pertama, produk hanya satu jenis produk yang ditawarkan dari kebanyakan jajanan sederhana yang ada. Jika selera konsumen terus berubah, bukan tidak mungkin produk ini akan ditinggalkan dan beralih ke produk lain yang lebih inovatif. Kedua, masa expire singkat. Seperti cireng kuah lava ini memiliki masa expire yang singkat. Bisa disimpan ke dalam lemari pendingin, namun cita rasa dari cireng ini akan berubah jika disimpan dalam lemari pendingin. Selanjutnya, C. Peluang atau opportunities. Pertama, cireng isi atau rengsi membuat cireng ini menjadi lezat dan mempunyai berbagai variasi tingkatan rasa. Inovasi kemasan yang instagramable, semi-tradisional ini juga dimaksud untuk membidik atau menarik semua segmen pasar sehingga menjadi suatu selera di masyarakat sebagai peluang untuk mendapatkan lebih banyak profit. Kedua, melihat dari persaingan peluang, bisnis ini akan sangat menjanjikan. Hal ini karena saingan untuk usaha ini bisa dikatakan belum banyak apalagi di kota-kota besar. Ketiga, jaringan media sosial diharapkan banyak menjadi wadah untuk mempromosikan rengsi. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Pertama, adanya jenis produk yang serupa dengan harga yang lebih murah dan variasi yang lebih banyak. Kedua, adanya pihak lain yang meniru usaha rengsi dengan metode dan produk yang sama persis. Dengan mengetahui 4 aspek tersebut, diharapkan dapat memaksimalkan kekuatan serta peluang juga meminimalkan kelemahan dan ancaman. Sekian presentasi saya mengenai penyusunan perencanaan usaha pada cireng isi atau rengsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.